Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Al-Husna dengan NIM D2404076, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan simulasi micro teaching 1 dengan teman sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, jadi ibu absen dulu. Putra Arman, Ibu Aifah, hadir. Nur Hidayah, hadir. Evi Afrianti, Saudara Aulia, hadir. Putri Ramadhani, hadir. Revalita, hadir. Muhammad Afriza, hadir. Rifki Fajri, Hadir, Bu. oke, jadi hari ini semuanya hadir. Jadi hari ini kita kan kemarin sudah belajar bab 4, jadi hari ini kita belajar bab 5, yaitu aku dan lingkungan sekitarku. Jadi topik yang pertama kita bahas adalah topik A, Dena Rumahku. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat membuat Dena rumahnya sendiri. Kemudian peserta didik dapat menggunakan Dena untuk menentukan lokasi benda. Jadi sebelum lanjut, kita bernyanyi terlebih dahulu. Bernyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia. Coba semuanya berdiri. Semuanya semangat.
tentukan tata letak ruangan. Dan yang ketiga itu beri nama setiap ruangan seperti ini. Deso gambar ini bentuknya toh. Di depannya deso taruh ini teras depan. Kemudian teras depan ruang tamu, sampingnya ruang tamu ada kamar tidur. Habis itu dapur, samping dapur ada ruang mandi. Oke, bagaimana cara menggunakan Dena? Jadi Dena digunakan untuk menentukan benda, menentukan arah, dan memberi petunjuk. Jadi, siapa mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya. Aku mau tanya, Bu. Tadi ditanya siapa yang mau bertanya? Itu lanjut lagi, Bu. Sama tanya. Nah, apa yang ditanya? Kenapa dia Ibu kalau dapur itu taruh di depan? Berarti, kenapa alasanmu taruh dapur di depan? Depan karena aku kalau nggak masak. Berarti pulang-pulang langsung nggak masak. Tetapi kalau ada tamu kan? Kenapa, Bu? Kalau ada tamu? Taruh di belakang. Bu, tapi kalau tidak ada ruang tamu. Jadi tamu kalau taruh di mana ya? Bisa taruh di kamar. Itu terserah dari yang punya rumah. Oke, jadi sebelum kita mengerjakan lembar pekerjaan peserta didik, di sini Ibu mau tanya dulu. Siapa yang bisa jawab apa itu Dena rumah seperti penjelasan yang tadi? Apa itu Dena rumah? Menentukan arah. Itu fungsi Dena. Gambar Ibu. Kalau Dena itu kan Dena itu memang peta tapi peta rumah. Kalau peta Dena juga tuh peta itu terlalu luas. Kalau Dena itu ada untuk ruangan. Ibu berarti yang kita bahas itu mencakup Dena rumah. Berarti Ibu luas. Ibu berarti apa? Berarti sekolah itu peta Bu. Kan kita bahas Dena rumah. Dena rumah. Itu udah khusus tentang rumah luas. Nanti kita bahas Dena sekolah. Yang bisa tahu Ibu apa itu Dena Bu? Dena adalah bagian-bagian gambar bagian-bagian rumah seperti dapur, kamar mandi, ruang tamu, kamar tidur, beda mesti untuk temannya. Oke, jadi Ibu mau bagi tugas atau orang satu. Kerja nanti ini dipresentasikan di depan. Sampai ada 4 itu soalnya beranak. Ada 4 soalnya itu beranak. Ini sampai habis. Ibu kontek di depan. Jangan lupa nanti itu gambar Dena rumah kamu sampai nah yang dipinjam Iya. Ini kalau orang bisa sejarah itu kalau nakal Yang di belakang matanya terganggu. Iya.
Ya. Ruang tamu. Oh iya. RT. Ibu kan sudah ruang tamu deh. Tulis sih. Nomor 5 apa? Nomor 3. Apa? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Diajak lagi. Banyak sampai nggak ingin. Afriza, ini rumahnya nomor 2. Ayo, kamu benar rumahnya. Oke. Baru jelaskan mana teras. Arsitek. Dia dari samping. Dia dari samping, Bos. Jangan sampai itu. Rumah sederhana itu. DP kelompok. Udah. Coba jelaskan sama teman-teman mana kamar mandi, mana tempat Jangan masuk ruang tamu. dengan kamu menjelaskan. Ruang tamu. Ruang tamu kamar. Ada kamar. Oh, bedanya di luar. Dapur, batasan di mana? Di sini sob. Di atas. Oke, tahu itu tahu. Lihat. Nomor 3 lagi. Sudah ada dulu. Bukan banyak.